boleh ada lagu? Dikira di kafe. Halo Mbak Alia. Halo. Selamat datang di Glass Studios. Terima kasih Halo. banyak. Terima kasih banyak udah ngasih waktunya nih. Makasih teman-teman Glass Studio, Yudis, Aswi, nama Bejo. Oke. Udah ngajak aku ke sini. Sama-sama loh. Malah kita malah makasih banget nih udah mau main ke sini jam 3 subuh gitu kan. Oh, subuh banget enggak pakai jam. Kebetulan udah enggak ada jam di masa pandemi. Oke, berarti udah santai lah ya. Santai sih. Santai Cuma tapi aman tetap gitu ya. Protokol kesehatan ya. Masker ini semua udah didisinfektan kok. Jadi aman. Kita udah swab PCR semuanya. Jadi fine lah ya, fine. Iya dong. Sebelumnya mungkin ya, sebelum kita ngobrol panjang nih, kan kita mau bahas apa tadi, jodoh ya? Sempat ngomong jodoh ya? Oh enggak Enggak dong. Yang lain dong Yang lain ya? yang lebih serius. Oke, jadi Oke. sebelum nih ya, sebelum kita mulai mungkin kalau yang udah sering nonton kayak udah males liat gue deh. Kayak udah ya Yudis itu ya udahlah skip gitu. Oke. Jadi mungkin Alia bisa kasih perkenalan sedikit mungkin. Biodata bukan, tapi ini nggak kayak MPLS ya, jadi nggak saya Nama saya Alia Zarani, umur saya 20. Santai lah, santai. Jadi ya udah perkenalin aja siapa, terus mungkin bisa sedikit cerita kayak kesibukannya apa sih sebenarnya sekarang gitu. Oke, ya udah jelas namanya Alia Zarani. Oke. Sekarang itu kesibukannya lagi baru mulai jadi barista lagi. Oke. Terus baru juga dikhianatin orang gitu ya, partner gitu. Tapi ya udah, life must go on, Oke. Ya status complicated lah, nggak jelas. Complicated ya. Jadi antara ada dan tiada gitu. Iya, antara Waduh. mau dan gak mau gitu sebenarnya, lebih bukan ada dan tiada. Condongnya mau apa enggak nih? Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak jelas di sini. Oke. Terus kesibukannya apa nih sekarang Alia nih? Sekarang lagi kerja ngebaristain sama lagi berusaha menyelesaikan skripsi yang nggak selesai. Oke, skripsi S1 dong ya? Iya, baru. Soalnya jarang-jarang sih di sini nerima yang S1 gitu. Najis. Enggak bercanda. Paham, Bapak. Dari kemarin semuanya S1. Oke. Jadi sekarang Alia lagi sibuk kerja juga ya berarti ya. Berarti kuliah sambil kerja dong? Betul. Sebenarnya kuliah sambil kerja itu udah dijalanin cukup lama sih, cuman mungkin kerjaannya yang ganti-ganti. Kenapa tuh bisa ganti-ganti? Gitu. Awalnya sih dulu pertama kerja emang jadi barista doang, terus akhirnya memutuskan untuk join suatu company event organizer. Nah tapi bentrok nih sama kuliah setelah 1 tahun kerja, akhirnya memutuskan udah deh beresin dulu kuliah karena tinggal dikit lagi. Oke. Taunya baru kuliah 2 bulan udah keburu pandemi. Gitu. Berarti kan bener-bener kayak udah lama nih ya kerja sambil kuliah gitu ya. Kalau misalnya ngejalanin 2 hal yang berbarengan gitu, kayak ada yang dikorbanin gak sih sebenarnya? Karena kan nggak banyak nih ya orang-orang yang bisa ngelakuin 2 hal itu bersamaan loh. Kayak maksudnya, aduh kuliah aja udah susah gitu loh. Kayak yang orang kuliah doang aja udah susah. Ini tambah kerja gitu kan. Kira-kira susah nggak sih? Atur waktu itu gimana? Sebenarnya sih kalau susah enggak ya, karena ya apapun yang kita kerjain pasti ada yang dikorbanin. Cuman balik lagi sebenarnya ke prioritas kita tuh mau menuhin yang mana. Mungkin dua-duanya prioritas, cuman urgensinya di mana sih sebenarnya gitu kalau aku. Dan yang dikorbanin sih ada ya, yang jelas nggak bisa terlalu sering ngelakuin hobi atau nongkrong nggak jelas gitu. Walaupun nongkrong mungkin harus tetap produktif gitu, kayak misalnya ngerjain tugas atau emang ngerjain kerjaan kantor. Kayak gitu. Berarti bener-bener harus kita bisa nentuin skala prioritas kali ya. Iya. Jadi di antara pendidikan dan pekerjaan itu harus imbang kali ya. Jadi meskipun mungkin ada satu yang agak-agak terkorbankan gitu ya. Betul. Tapi Hobi sih paling sering yang dikorbanin. hobi apa yang dikorbanin kira-kira nih? Kan nggak tahu nih, kita nggak tahu hobi Alia tuh apa sebenarnya. Enggak kok, kalau dulu hobinya positif. Apa tuh? Kebetulan. Dulu kan basket. Basket. Ya. Positif lah gitu. Olahraga ya. Olahraga. Setelah masuk ke kerja kantoran udah nggak memungkinkan karena aku basketnya tuh kayak selain hobi itu menghasilkan duit juga sebenarnya, walaupun nggak besar. Gimana caranya dari olahraga itu jadi dapat duit tuh? Ya boleh bisa, diceritain nggak? Gimana? Asalkan serius aja. Kita kan basket terus Pro ada player tanding. ya, berarti semacam pro player gitu? Iya, apa gimana? sempat jadi atlet atlet lah ya, gitu. atlet. Atlet emang bener digaji ya? Digaji. Per bulan tuh digajinya? Apa per season terus dibayar berapa gitu? Kalau aku dulu
kalau juara aja sih. Cuman kalau ada uang bulanan juga, tapi ya cuman ganti ongkos bensin doang. Oh, oke. Berarti nih ya, teman-teman ya udah kerja ya, terus juga kuliah ya, dan udah nyusun skripsi sekarang. Lalu tadi sempat apa? Hobi juga basket ya, sempat jadi atlet basket ya. Iya sempat tapi udah enggak. Waduh, berarti sibuk banget ya, sibuk banget nih. Di kesibukan Alia nih ya, yang ada kerja, ada kuliah juga, sports juga main gitu di sana gitu ya. Kira-kira nih, di dalam semua kesibukan Alia itu percintaan kelewat gak sih? Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Anak muda. Gimana dong? Itu gimana ngatur waktunya? Soalnya ini udah kerja, kuliah, atlet basket, terus gimana? Di mana? Percintaannya di mana dong? Kalau dulu pas masih basket, seringnya tuh kan kalau basket banyak training camp gitu kan. Ibaratnya kayak enggak ke sekolah, jadi dispensasi gitu. Nah, jadi ya cinlok-cinlok aja sama yang basket-basket juga gitu biasanya. Oh, pacaran sesama atlet gitu. Betul sekali. Waduh, terus gimana tuh? Kan sama-sama sibuk dong. Ketemunya kapan? Ketemunya ya pas training camp. Oh, jadi pemusatan latihan gitu. Jadi yang lain latihan, kamu pacaran gitu? Ya enggak. Oh, enggak. Yang penting masih bisa saling ketemu. Terus pas cowok berarti pas gitu. Lagi latihan terus ketemu, hai gitu misalnya. Iya, betul. Terus si cowoknya pas lagi ngelempar, enggak. Love you gitu. Gitu enggak lah, gila. Oh, enggak ya, enggak. Kirain. Sambil minum teh. Oh ya udah, teh tolak angin teman-teman kan lagi pandemi nih ya, harus jaga kesehatan, jadi teh tolak angin bener banget. Al, sebenarnya tuh Yudis pribadi nih ya sama tim tuh sebenarnya udah ngobrol panjang nih. Ini udah merencanakan kurang lebih setahun yang lalu nih ya. Lebay. Enggak, jadi hari ini tuh sebenarnya Yudis pengen banget nih ya. Di Alia 22 tahun gak sih? 23 tahun ya. Iya. 23 tahun nih. Alia udah 23 tahun kira-kira nih ya. Di semua kesibukan Alia, terus juga di situ juga ada kisah ceritaan kan di situ ya. Tadi sempat disebutin sama atlet. Nah, gitu kan. Nah, terus kira-kira nih, kalau Yudis pengen tanya life experience-nya Alia yang bener-bener epic gitu ya, di umur berapa, terus kira-kira kayak gimana gitu, kejadiannya seperti apa. Dalam artian kalau misalnya kita bilang life experience kan, it can be bad, it can be good gitu ya, jadi ya depend gitu ya, jadi bisa baik bisa buruknya itu bisa apa aja gitu loh. Nah kira-kira nih kalau Alia sendiri ada gak sih sebenarnya momen paling epic di hidup tuh apa gitu loh, mau yang baik boleh, mau yang istilahnya nih ya buruk boleh, kalau it's okay buat diceritain sama teman-teman boleh. Kalau bad and good itu tuh pasti ada ya, kayak menurutku sih semuanya berputar, dia juga roller coaster gitu kalau untuk aku sendiri. Kalau goodsnya untuk kehidupan karir aku kayak basket, kerjaan, mungkin itu udah pernah terjadi juga, dan badsnya juga selalu mendampingi gitu. Jadi mungkin nggak lama di atas tiba-tiba jatuh ke bawah gitu. Ketika kayak baru-baru ini sih sebenarnya itu juga ada kejadian yang tidak mengenakan lah gitu di karir pekerjaan gitu. Kalau misalkan di karir hobi yang basket itu mungkin itu udah terjadi di tahun 2018 kemarin setelah aku mutusin untuk berhenti basket dan kerja gitu. Cuman yang mungkin akhirnya aku sadarin adalah di kehidupan karir sebagai pekerja juga, aku kira tuh kalau misalnya kita udah deket, sering main bareng, sering ngobrol, sering sharing, aku udah ngerasa trust banget gitu sama dia, dan dia udah kenal sama orang tua aku, itu tuh that's okay buat gue percaya sama lo gitu. Tapi ternyata itu nampar aku banget sih, kayak enggak gitu, kalau di bisnis ya bisnis lo tuh nggak bisa ngegabungin bisnis dan kekeluargaan gitu menurut aku. Oke. Jadi kalau nih ya, kalau pertanyaannya adalah kejadian terbaik deh, maksudnya the best moment gitu di hidup Alia gitu ya selama 23 tahun ini tuh kira-kira apa sih? Ya apapun sih, bisa jadi apapun, mau di achieve apa, Alia achieve sesuatu, atau pada akhirnya Alia menemukan pathway hidup seperti apa, kira-kira ada nggak? Kalau the best moment in my life itu pas aku jadi atlet sih. Jadi waktu masih jadi pemain basket itu aku 3 bulan gak sekolah pas SMA. 3 bulan gak sekolah itu tapi bukan cabut ya, bukan kayak itu tanding, bener-bener aku seleksi ada di BL Camp, dia tuh untuk basket nentuin Indonesian All Star buat diberangkatin ke US sebagai hadiahnya. Itu aku achieve di kelas 1 SMA. Nah pulang dari sana aku UAS tuh
Aku UAS dulu susulan, habis dari situ aku lanjut ke PON remaja, waktu itu juara 1. Terus juga Popnas juga juara 1. Nah itu beruntun kayak karir kehidupan di perbasketan aku dan peratletan aku tuh lagi tinggi lah gitu, duit Meroket ya, banyak, meroket banget ya. meroket banget gitu, duit banyak, liburan ke US gratis, Oke, ke oke, luar oke. negeri gratis, dikasih bekal gitu kan. Oh. Itu enak banget sih pas saat itu, tapi ya itu sebatas hobi. Oke, menarik banget sih sejujurnya karena ini jadi muncul banyak pertanyaan sejujurnya karena di situ tuh banyak banget pembahasan yang cukup kompleks dalam artian di dalam pekerjaan ada dilema hobi, di dalam hobi itu ada akhirnya ada distract ke pekerjaan sampai akhirnya memutuskan untuk bekerja. Kira-kira nih ya, Al, ini pengen nanya banget nih serius ya. Apa yang membuat Alia itu yakin untuk bekerja di suatu perusahaan itu gitu loh? Karena kan awalnya ya kan dengar-dengar kan udah jadi atlet profesional, terus juga itu cukup menjanjikan dan banyak juga loh kayak maksudnya atlet-atlet yang maksudnya orang-orang di Indonesia yang hidup dari pure dari sports gitu, dari atlet dan ya mereka kaya gitu, punya uang banyak gitu. Let's say mungkin 10 atau 15 kali uangnya lebih banyak daripada orang yang di corporate gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh memutuskan untuk oke, gue stop basket, akhirnya gue corporate aja? Balik lagi ke akhirnya realistis sih sama aku ngelihat dari sudut pandang aku udah cedera nih waktu itu tuh aku sempat cedera Ya? lutut dan 2 kali kiri kanan semua operasi lutut gitu. Pada awalnya aku ngerasa it's fine gitu, that's fine, aku bisa balik lagi ke lapangan dengan aku gigih dan aku terapi yang aku skip 1 tahun gak ngapa-ngapain tapi aku terapi penguatan dan segala macam. Pas pertama itu aku ngerasa that's fine, I can go back to the court gitu, aku tetap bisa main basket lagi, tapi ternyata beyond that gitu, ternyata basket pun political juga di dalamnya gitu, ada orang-orang yang Ada unsur politik di iya basket. tetap kayak ada misalnya orang yang berduit ngelihat seposisi sama aku gitu kayak gue nggak mau deh seleksi bareng dia, takutnya dia kegeser atau segala macam dengan cara dia sponsorin, misalnya sponsorin nih latihannya gue biayain, tempat tinggalnya gue biayain, tapi gue harus gini ya gitu. Oh my god. Gitu. Sampai Kirain iya. kayak gitu sih. Sampai akhirnya aku memutuskan, di situ aku masih berusaha sih. Masih kayak as long as aku menunjukkan kalau misalnya aku punya skill, aku punya kerja keras dan usaha, aku tetap bisa ada di sana. Cuman lama-lama capek. Gitu. Dan aku realistis seberapa lama sih aku bisa main basket dengan kondisi aku udah pernah cedera 2 kali kayak gini. Seberapa panjang sih aku punya semangat buat kayak gini gitu, diginiin sama orang gitu. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh, coba realistis aja ke dunia pekerjaan gitu. Oke. Berat ya. Ada unsur politik ternyata itu, di dalam sports ya. itu sakit hati banget sih tapi. Maksudnya jujur ya Ale, maksudnya kalau aku pribadi tuh mungkin gak ada sama sekali ya di kehidupan di sports gitu karena memang dari awal belajar pun istilahnya gitu ya memang goals itu di corporate dalam artian ya udah kita gue mau berkarir di corporate sampai akhirnya muak gitu ya, terus akhirnya udah buka usaha sendiri, simple way-nya kayak gitu. Terus sampai akhirnya tadi denger di sports pun ada politik gitu loh, karena dulu pun Yudi sendiri memang sempat keluar 4 kali dari kantor yang berbeda karena memang politiknya kenceng banget gitu loh, mulai dari ras, agama, terus juga keturunan segala macam ya, banyak banget. Nah gini Al, berarti kan kita hidup ya, kita pasti punya tujuan dong ya, punya goals gitu ya. Kalau Yudis dengar barusan cerita dari Alia itu berarti pada saat Alia jadi atlet, berarti juga punya istilah kata goals sebagai atlet, nanti jadi atlet profesional dan akhirnya mungkin bisa jadi ya endingnya seperti apa gitu ya dari atlet profesional itu, bisa hidup lah dari sana segala macamnya. Terus sampai akhirnya Alia harus realistis kan berarti melihat kondisi yang memang kalau kayak gini caranya gak bisa bertahan terlalu lama gitu kan. Terus akhirnya gimana Alia menghadapi gitu loh, bahwa ya gue mesti realistis, gue mesti melihat keadaannya seperti ini, ya akhirnya gue mesti cabut misalnya gitu. Nah bagaimana sih caranya untuk Alia nih ya dalam menghadapi kasus tersebut gitu ya, dalam problematika itu gitu ya, how you deal with it gitu. Sebenarnya butuh waktu nggak 1-2 tahun sih untuk kayak let it go aja gitu,
walaupun akhirnya aku udah ngelepasin, oke, aku akhirnya udah choose nih, aku udah memilih untuk lepasin hobi aku sebagai atlet atau tujuan aku yang goals aku di basket, di atlet itu aku lepasin dan aku memilih kerja. Sebenarnya aku pun nggak tahu gimana cara aku ngelaluinnya. Yang pasti sih setiap hari itu, setiap aku ngeliat orang basket dan segala macam, aku berusaha untuk membenci itu. Aku berusaha ngebenci, enggak deh, gue udah nggak suka basket gitu. Enggak, udah nggak usah dilihat. Sebisa mungkin aku nggak dapet update tentang olahraga yang sangat aku cintain itu sebenarnya. Sampai akhirnya mungkin aku mulai terbiasa, walaupun masih kayak setahun itu masih udah kerja juga, aduh pengen deh basket dan segala macam. Yang pasti cuman aku laluin aja sih, aku nggak ngepatok goals untuk udah nih harus bisa lupa, harus dan segala macam. Enggak, aku cuman jalaninnya step by step. Aku kalaupun itu ngerasa sakit ya ngeliat orang, wah di akhirnya akhirnya dia kesini, akhirnya dia kesitu, dimana awalnya tuh goals aku dan itu nggak kejadian sama aku. Sakit sih, cuman aku ya udah go with it gitu. Oke. Tapi gini, oke, anggap sekarang udah ikhlas gitu, kayak udah ya udahlah, itu udah lewat gitu ya, itu bagian dari kehidupan gue dulu misalnya gitu ya. Tapi deep down gitu ya, masih ada nggak sih sebenarnya keinginan buat kayak sebenarnya bisa loh gue ada di sana? Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada sih. Dan kayak gimana kamu tuh menghadapinya gitu loh? Karena gini sih, kalau buat Yudi sendiri gitu ya, dan sering banget ngobrol sama orang-orang gitu kayak bahwa gak gampang meninggalin hal yang udah kita seriusin bertahun-tahun gitu kan. Betul. Akhirnya gimana gitu? Apa yang kamu lakukan untuk kayak, apa kamu cukup untuk dengan kayak udahlah basket, bisa yang lain misalnya gitu, kayak untuk membenci kan, hate gitu, itu udah it's just a pace gitu, we don't have to talk about it gitu kan misalnya. Tapi ada dong pasti perasaan gitu ya, dan penyikapan kamu tuh gimana saat itu gitu? Aku sih beneran di 1 tahun pertama tuh aku stay away banget sih dari yang namanya olahraga basket. Bener-bener aku nggak mau tahu updateannya apapun dan segala macam. Aku berusaha ya udah jalanin keseharian aku tanpa basket itu kayak gimana. Cuman kalau misalnya yang tadi dibilang ada nggak sih perasaan kayak, aku juga ada perasaan I'm worth the fight gitu. I'm worth it untuk ada di sana. Aku tuh bisa lebih baik dengan aku ada di sana. Dan itu lama sih terus kayak gitu sampai akhirnya aku mungkin ya itu aku terima. Dengan seberjalannya waktu akhirnya aku udah terbiasa. Dan aku juga nggak memandang si basket ini sebagai kebencian lagi. Ya udah, kalau misalnya aku jadi ngerubah sudut pandang aku ke basket nih, dari ini life goals aku sebagai ini cuman sesuatu yang ngisi waktu aku aja gitu. Jadi aku ngerubah sudut pandangnya sih. Oke. Berarti bener-bener memang kita harus bisa berdamai dulu kali ya sama apa yang pernah ada gitu ya. Mungkin orang banyak yang nggak bisa menyelesaikan itu karena ego ya, belum bisa menyelesaikan egonya sendiri kan. Oke, berat sih sebenarnya, karena buat ninggalin sesuatu yang memang udah kita effort bertahun-tahun, apalagi kita pernah bener-bener ada di titik itu gitu ya. Pernah MVP loh dia. Sering. Sering gitu ya. Agak sombong ya. Nih mulai agak sombong. Gak apa-apa, suka yang sombong-sombong suka. Gak apa-apa. Emang kita itu berprestasi untuk disombongin. Tapi gitu. Itu fakta. Iya. Penting gue gak ngibul nih, gue sering MVP. Oke, siap. Bisa lihat di Google, cari Alia Zahrani MVP gitu ya. Jangan. Mukanya tai banget. Emang sekarang cantik? Enggak sih, lumayan aja. Lumayan lah ya. Agak bersih gitu. Lumayan. Kalau dulu kan kucel gitu kan. Okay. Sekarang udah gak kucel? Sekarang dikit. Ada peningkatan gitu, udah mulai pakai skincare gitu kan. Oke. Terus gini ya, ini perjalanannya panjang banget kan, dari mulai awalnya atlet terus jadi corporate gitu ya, di corporate. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya corporate slave. Enggak ya. Terus itu kasar itu. Yang penting digaji. Yang penting digaji ya. Oke, faktor B berarti. Faktor butuh. Iya, gue juga sering kayak gitu kok. Terus dari corporate terus sampai akhirnya ke barista gitu loh. Itu gimana caranya dari atlet ke corporate terus ke barista? Apa yang Alia temukan di barista gitu? Karena memang sorry ya kalau misalnya ini judging ya. Kalau gue ngejudge tuh banyak banget orang yang jadi barista karena memang happening. Kayak banyak banget barista, dan kayak maksudnya barista tuh keren loh gitu segala macamnya gitu ya. Kayak dia memahami bener-bener yang istilahnya kopi itu seperti apa dan segala macamnya. Kalau Alia sendiri sebenarnya nemuin apa sih di sana? Sebenarnya sih as long as you make money,
Ya udah gue jalanin aja gitu sebenarnya. Tapi pada awalnya sih emang aku kan orangnya kadang overaktif gitu kan. Orangnya pengen gerak mulu gitu, pengen ada kegiatan dan segala macam. Jadi ngobrol juga gini-gini gitu. Iya, harus harus ada gerakan ya. Iya gitu. Sekalian bakar lemak gitu. Oke, siap. Gitu. Sebenarnya gara-gara gabut aja sih awalnya. Awalnya emang suka ngopi. Jadi temanku tuh ada barista, teman deket lah dulu. Teman deket tuh barista, awalnya dari nggak suka dia kenalin kopi dan segala macam, kok asik. Lama-lama gitu. Sayang gitu ya? Enggak sih. Enggak. Ke kopinya mungkin. Ke kopinya, iya benar, ke kopinya. Ke Netting kopinya. kan, bukan emang cowok ya? Cowok tapi sekantor, bukan sekantor sih. Jadi, mengingat kejadian cinlok di lapang basket sih. Enggak, itu enggak. Enggak ya? Itu bukan. Beda. Itu teman kerja. Oke, lanjut. Jadi jadinya suka ngopi tuh dari tahun 2016 deh kalau nggak salah. Baru jadi barista itu tahun 2018 apa 2019 gitu. Berarti 2 tahunan ya belajar kopi itu. Sebenarnya belajarnya pas baru jadi barista. Oke. Dulu cuman ya suka aja minum, tahu lah mana yang enak, terus ngerti. Kelihatan kok suka minum. Minum kopi. Iya, minum kopi maksudnya. Iya, yang manis-manis gitu kan. Iya. Iya, benar. Kopi nggak manis Bapak tapi kebetulan. Kopi. Aduh muncul. Kopi pahit. Ya gitu lah pokoknya. Oke, next udah ya. Iya, oke, jangan terlalu dibahas minum lama. Jadi aus. Biar nggak seret. Kan jadi suka minum kan saya Bapak. Iya, gimana? Lanjut. Jadi gimana? Udah diketemu nih sama temen yang nggak cinlok. Iya, temen aja maksudnya. Temen kerja. Terus akhirnya dikenalin kopi, terus gimana? Terus jadi suka ngopi. Setelah itu kan mulai turun nih si basket itu kan. Mulai enggak. Dulu kan bisa seminggu sampai 6 kali basket tuh setiap hari. Itu latihan apa tanding? Latihan. Okay. Latihan seminggu bisa sampai 6 kali dan udah masuk kuliah tuh mulai berkurang kan si pertandingan ini tuh. Jadi jarang dispen dan segala macam. Butuh kegiatan lah awalnya tuh kayak pengen deh kalau ada lowongan gitu kan jadi barista, mau deh ditawarin jadi barista. Mau dong ditawarin. Itu sama temenku yang 2016 ngenalin aku kopi, jadi aku mau untuk jadi barista karena diajarin sama dia. Karena udah kenal duluan juga. Karena udah kenal duluan, udah lama kan, teman lama. Kelihatan sih nggak gampang kenal sama orang ya. Iya. Jadi judgement. Intermezzo aja. Jadi judgement. Ya pokoknya akhirnya udah kerja sama dia bareng, nggak lama sih, cuma sebulan. Akhirnya pindah, tapi itu juga karena ada temenku yang kenalin kopi ini minta kayak butuh barista karena coffee shop dia baru mau buka. Boleh nggak Alia pindah ke sana? Ya udah akhirnya pindah kan ya as long as make money gitu. Iya, oke. Akhirnya udah karena nggak ada kerjaan lain juga sih sebenarnya, butuh pemasukan gitu kan, ya udah dikerjain aja. Tapi kalau untuk goals jadi sebagai barista profesional gitu nggak ada sih sebenarnya, hanya sekedar penyuka aja, penikmat kopi aja gitu. Sambil senja gitu enggak ya? Lebih suka pagi sih sebenarnya. Pagi ya. Panggilan pagi emang lebih oke. Iya, jadi kalau ngopi pagi-pagi maksudnya. Jangan kotor mikirnya. Kotor. Oh iya gue. Salah. Iya, maksudnya ngopi pagi-pagi tuh paling seger ya Al ya. Jadi langsung pengen langsung lambung gitu yang kena gitu. Langsung ini pas seruputan pertama langsung gitu kan. Itu enaknya di situ. Cobain. Itu mah lu ya enggak sarapan. Oh iya. Tapi seriusan sih enggak pernah sarapan. Ya udah. Jadi curhat anjir. Iya, curhat ya. Ini tuh siapa sih yang diwawancarain? Iya, gue salah ya, jadi belok ya. Nah, oke Al. Mau nanya lagi boleh? Lagi minum ya? Sebanyak-banyaknya aja tanyain. Oh ya udah, minum dulu. Ya kita nggak disponsorin apa. Jadi kalau kalian mau sponsorin kita boleh. Teh tolak angin boleh. Nanti kita taruh di sini. Ada di sini gitu. Boleh banget. Oke Al. Mau nanya lagi boleh nggak nih kira-kira? Boleh lah ya. Boleh ya dong. Diundang buat apa kalau nggak ditanya ya? Iya bener juga. Betul. Nah, tadi kan udah sempat nanya nih ya pengalaman jadi barista tuh kayak gimana. Kan kayak ternyata jadi barista tuh begini. Oke. Terus jadi atlet juga kan suka dukanya tadi udah keluar tuh. Ada dampak politik guys, bukan saya aja. Oke, terus tadi corporate nih kayaknya kelewat satu deh. Kalau pengalaman kerja di perusahaan nih. Maksudnya pasti ada dong suka dukanya gitu ya. Ada banget. Banyak suka, banyak dukanya.
Gak tahu dong. Nah, Banyak. kira-kira nih kalau dari Alia sendiri kayak gimana sih sebenarnya? Kerja di corporate tuh banyakan beban daripada duit yang didapat, tapi kan lo butuh kan. Nah, jadi cerita yang terakhir aja kali ya nih. Gimana tuh gimana? Sempet nih baru kapan ya? Januari awal kemarin tuh baru pulang ke Bandung. Desember kemarin tuh aku kerja di Malang. Dinas. Ada project gitulah di Malang. Okay. Ceritanya. Ada sebuah company yang mau rebranding. Gitu. Setelah jadi yang dapetin si klien ini tuh teman aku. Teman kantor aku sebelumnya juga. Kakak kelas aku juga di SMA. Teman kamu juga. Oh ya? Nggak tahu sih. Teman kamu juga. Namanya gitu kan. Terus gimana? Baru tahu juga nih ada cerita soalnya. Gimana? Pokoknya namanya si gitu ya. Oh, iya. Terus gimana? Pada awalnya tuh biasa, aku kan udah deket juga kan sama dia. Udah apa ya? Terus sayang gitu. Enggak juga lah, maksudnya teman dekat aja gitu. Temen deket ya. Karena dulu juga sempat sekantor. Soalnya deket biasanya temen ada cinlok gitu biasanya ada. Itu mah dia kali. Oh iya, kok jadi hostnya posesif ya? Hostnya posesif. Enggak, lanjut. Tolong ini hostnya diganti. lanjut terus. Ya terus akhirnya udah awalnya tuh dia yang ngajak kan, dia ngebikin tim gitu karena emang ini posisinya di luar kota, diminta untuk bikinin tim untuk rebranding dan lain-lain. Nah sebelumnya pasti kita ngobongin tentang job desk, terus gaji, general meeting dulu kali ya. Iya, general meeting dan segala macamnya diomongin. Awalnya tuh udah deal, emang nggak pakai tertulis ya, karena aku ngerasa udah percayalah sama dia karena dulu tuh emang bener-bener temen dekat aja gitu. Apa-apa tuh cerita, apa-apa tuh ngomong gitu. Terus beda cerita ketika udah dihadapin sama suatu kondisi, ini udah di Malang nih posisinya, dihadapin sama suatu kondisi yang berubah lah, si kliennya tuh ada suatu perubahan dari prosesi payment dan kondisi lapangan di sana. Mungkin niat awal dia tuh nggak tahu ya, mungkin ini perspektif dia, di mata dia apa yang dia lakukan mungkin benar, tapi menurut aku dengan keyakinan aku juga aku yang benar gitu kan sebenarnya. Jadi akhirnya pada awalnya aku tuh dijanjiin untuk didapat tempat tinggal proper lah gitu, terus kemudian digaji sekian rupiah gitu yang udah disepakati dan segala macam. Karena sempat aku bilang sampai aku nggak mau berangkat ya, aku nggak mau stay di sana kalau misalnya gajinya cuma segini, aku masih bisa cari di Bandung, aku bilang segini. Ya udah, kamu ambil aja gaji aku setengahnya lagi buat kamu gitu, karena ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu stay di kota tersebut ya. Ya udah aku bilang gitu, oke deal, pindahlah ke Malang. Udah bawa koper gembolan ya, pokoknya 40 kilo lah pokoknya, semua baggage aku tuh udah bawa gembolan semua ke Malang. Di sana berjalan 2 minggu di sana, gak dapat tempat tinggal. Kemudian aku tuh nanya-nanya ke dia tuh, ya itu balik lagi kan, maksudnya ke kliennya juga belum menyediakan. Oke lah, itu masih bisa ngertiin sama aku tuh awalnya. Tapi yang aku nggak enak tuh ketika aku tahu dia tuh ngomongin aku, dia kan di Bandung nih posisinya, aku stay di Malang. Di Bandung tuh dia ternyata ngomong ke salah seorang teman aku juga yang dia sama-sama temenan gitu, tuh ngomong bahwa bilang aku tuh ribet, bilang aku tuh nggak seperti yang dia kira gitu. Jadi sebenarnya dia bilangnya aku mintain duit ke dia dan segala macam, padahal aku tuh nggak kayak gitu. Ya sekarang siapa orang yang nggak ribet gitu ketika paymentnya dia nggak dibayarin seutuhnya, dan aku mengerti gitu. Awalnya nominalnya sekian, terus jadinya karena ada perubahan katanya gini jadi sekian nominalnya, dari si sekian yang kedua ini kemudian ada masalah lagi, dipotong lah cuma setengahnya dapatnya, dan kalau mau setengahnya lagi lo harus kerja dulu sampai akhir bulan, dan itu juga nggak fully payment katanya, dan 2 minggu lagi dibayar. Wah pokoknya udah sampai panjang segala macam, sampai aku sempet ngechat calon bininya nih, kayak aku tuh menanyakan, maksudnya kok dia nggak balas sih. Maksudnya kalau misalnya dia orang bener gitu, ada etikat baik dan segala macam, ya dia kasih pengertian dong, dia bilang dulu dong ke aku kalau misalnya emang
duit gaji kamu aku pakai dulu ya untuk ini karena ini mendesak dan segala macam. Itu lebih enak kan ngomongnya ke aku daripada tiba-tiba ketika udah dibayar ternyata nggak cair ke aku, tetap aku yang disalahin gitu. Dia ngomong-ngomong ke orang-orang gitu, ngomong-ngomong kalau misalnya aku ribet, aku ya gimana orang nggak ribet gitu, duitnya belum turun-turun, ketika udah turun masih ditahan-tahan. Iya. Maksudnya benar-benar kayak paham. Hak dan kewajibannya tuh belum terpenuhi gitu ya. Sampai tapi aku cuman bilang ke dia sih kayak aku nggak nyangka sih kamu orang yang sejahat ini. Dia tuh nyalahin aku kan, aku pulang ke Bandung kan dari Malang itu karena ya aku gak bisa sekamar terus sama cowok berdua walaupun kasurnya beda gitu. Nggak enak lah, ini udah berjalan 2 minggu masa aku masih sekamar sama cowok walaupun ya temen gitu. Aku juga baru kenal di kerjaan itu sih temennya ini tuh, nggak enak aja apa yang bakalan dipikirin orang lain. Akunya aja nggak nyaman, gimana orang yang ngelihat aku bilang kayak gitu. Bener. Dan dia tuh merasa itu tuh aku ribet kayak gitu ya. Oke. Ya banyak ketidaksesuaian lah sama apa yang dijanjiin di awal dan apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya pelajaran buat aku akhirnya ya mau sedekat apapun, mau saudara kek, mau sahabat udah 20 tahun kek, dari brojol kek, dari emak bapak lu dulu sahabatan kek, tetap harus ada perjanjian hitam di atas putih, harus ada legalisir dan segala macam gitu buat aku. Karena aku kecewanya tuh 10 kali lipat mungkin, karena dia orang yang aku percaya. Bahkan sebelum aku berangkat ke Malang, dia ngomong sama orang tua aku. Jadi orang tua aku pun udah percaya sama dia. Ketika aku pulang dengan kondisi kayak gitu, nggak pegang apa-apa, justru habis duit dan segala macam, orang tua aku kan juga kayak, kok dia bisa kayak gitu? Ya aku pun yang pertama aku laporin ke ibu aku sambil nangis-nangis di telepon tuh karena aku nggak nyangka kok dia bisa kayak gini. Kok jahat banget sih dia tidak membayarkan keringat aku yang dan nggak ngejaga apa yang udah kepercayaan yang udah dikasih ke dia. Sebenarnya itu sih yang bikin kecewa banget, bukan masalah nominalnya tapi dia tuh nggak ada tanggung jawab banget sih gitu. Dan aku cewek satu-satunya loh dari si tim itu, cewek satu-satunya yang ada di dan dari Bandung aku udah willing buat stay di sana, udah bawa semua barang 40 kilo. Sampai terakhir pun dia janji bawain koper aku karena dia mau pulang ke Bandung, sekalian aja aku bawain pakai pesawat kan dia. Dibawain enggak. Sampai aku cuman aku pun kargo koper aku 40 kilo itu aku bayar sendiri. Overweight ya? Wah itu udah bukan overweight lagi, over dompet. Udah gaji kagak dibayarin lagi kan setengahnya gitu. Udah setengahnya tuh dari setengahnya yang sebelumnya dipotong masih nggak dibayarin tuh. Dan dia masih dengan pengelakannya lah dan segala macam. Ya udahlah, aku udah capek nih 3 minggu digantungin masalah duit, ya udah ambil aja. Tapi lo harus tahu, gue nggak ngasih duit itu. Gue udah minta hak gue, udah berbagai macam cara gue lakuin minta hak gue, lo nggak ngasih masih dengan banyak alasan. Silakan kalau mau dimakan. Tapi bukan, ya aku ngomong ya silakan kalau mau dimakan. Tapi bukan berarti aku ngasih ya. Oke. Ya cukup. Gila, berat banget ya ceritanya. Gila. Ini kalau misalnya dan masih bisa ketawa lo sekarang, berarti udah ikhlas lah ya. Harusnya... Ikhlas belum sih bro. Oh ikhlas belum ya? Ya cuman jalan aja gitu kan. Jalanin dulu aku aja. Sih gak mau segampang itu ngomong ikhlas ya. Kayak waktu dari basket kemarin juga gak mudah loh ikhlas itu. Yang penting ya udah jalanin aja. Yang tujuan aku sih ya udah lewatin aja. Ikhlasnya kapan ya pokoknya tiba-tiba udah ikhlas aja. Oke, berarti memang asas kepercayaan di dalam pekerjaan tuh nggak bisa banget ya? Nggak bisa banget bro. Harus bener-bener ada yang mengikat lah ya, istilahnya kontrak gitu ya. Harus ada hitam di atas putih. Tapi jujur men ya, ini berat banget sumpah sih. Bapak pengalaman juga pak? Ada sih, cuman mungkin nanti off record aja kali ya. Nanti kalian sampai puyeng, aduh ini mereka berdua kasihan banget hidupnya katanya. Enggak. Durasi. Sebenarnya nih ya dari aku pribadi, kalau misalnya memang kejadiannya kayak gitu, gokil sih. Karena sejujurnya kalau buat di dalam dunia pekerjaan ya, yang namanya hak dan kewajiban seorang bekerja itu bener-bener krusial. Karena di mana kita bisa build trust ya. Kalau misalnya kita mau build trust sama orang,
itu tuh paling mendasar itu mulai dari hak dan kewajiban yang harus diterima karena sama seseorang itu. Jadi men bisa bayangin gak? Kalau gue santet kayak orangnya kayak gue udah gila kayak udah wah ini orang bener-bener ya gitu. Aku tuh sedekat itu sampai mau dikasih kain buat dia nikahan nanti loh. Oh, oke. Maret ini dia nikahan loh. Ya ampun. Sampai udah mau dikasih kain tapi akhirnya Aduh. udah deh. Maksudnya daripada aku kenal dan akhirnya malah jadi saling aku merasa tersakiti, dia kagak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Daripada aku nginget-nginget keburukan dia mulu, udah deh mending kayak kita cut off aja gitu. Udah silakanlah jalanin hidup lo seperti apa yang lo percaya, apa yang lo mau. Gue juga melanjutkan hidup gue ya dengan segala pengalaman itu gitu sebenarnya. Oke. Nah nih coba ya ada pertanyaan deh Al. Dari kejadian itu ya, kira-kira nih kejadian bener-bener wow gitu ya, epic banget nih di hidup ya. Kira-kira apa sih istilahnya pembelajaran besar kamu tuh, jadi biar kalian nih kalau misal memang ada ikatan kerja gitu ya, kayak kepercayaan tuh udah gak bisa banget buat jadi landasan tuh udah gak bisa. Even bahkan saudara pun gak bisa, jadi memang harus secara profesional dan tertulis gitu ya. Betul. Mungkin kalau dari Alia sendiri mau ngasih pesan ke teman-teman biar gak, kalian nih kalau ada pekerjaan jangan sampai lah ada di titik yang seperti itu tuh. Betul. Gimana kira-kira? Jadi kalau dari Alia sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih kalian harus jadi orang yang teliti gitu. Jangan gimana ya, didasari azas kekeluargaan. Kalau orang udah nyangkut masalah duit, aku pun bukan orang yang ribet ya masalah kayak ya udahlah dibayar nggak dibayar ya, kalau teman butuh bantuan oke gitu. Cuman untuk jangka panjang sekali 2 kali ngebantu oke gitu. Tapi untuk jangka panjang kalian harus secara teliti tahu apa pekerjaan kalian, gimana jaminannya apa aja gitu, dan di mana sih kekurangan dan kelebihan partner kerja kalian. Sebenarnya kalian harus udah pahami sebelum kalian memutuskan untuk oke, gue bisa joinan nih bisnis sama dia gitu. Kalian harus pahamin dulu, bukan partner tuh bukan cuma pacar doang, lo harus malah pahamin pacar lo, tapi partner bisnis tuh lebih menyangkut sama hidup lo gitu. Untuk melanjutkan hidup gitu kan butuh duit kan Bun. Iya benar. Lo harus lebih kenalin siapa partner bisnis lo gitu, siapa orang yang bakalan setiap hari ngasih kerjaan dan berbagi keluh kesah di dalam kantor. Itu tuh lo harus teliti, jangan sampai didasari hanya sekedar asas kepercayaan dan asas aduh butuh banget nih gue gitu. Jangan, nanti tetap aja apa yang lo dapet sama apa yang lo keluarin itu nggak akan pernah setimpal lah. Bahkan lo usah ngarep-ngarepin lebih deh, setimpal aja nggak akan gitu. Lo harus benar-benar jadi orang yang teliti buat kerja, jangan cuman karena butuh duit doang. Kalau butuh duit doang makan jualan kacang juga dapat duit ya. Iya benar. Gitu. Kalau udah bersangkutan sama human, bersangkutan sama orang lain yang di luar kuasa lo gitu, lo harus punya hitam di atas putih, perjanjian tertulis lah seenggaknya bahwa ini akan begini ketika terjadi sesuatu dan segala macamnya. Akan secara profesional gitu ya. Akan secara profesional, udah nggak usah mikirin kan tapi dia dulu ngebantu gue kayak gini, kan dia dulu baik sama gue, udah nggak usah ada. Bener banget. Jadi sering sih sebenarnya. Iya. Ini bukan cerita sekali 2 kali, dalam artian banyak banget kejadian yang aduh dia tuh temen gue nggak enak banget sama dia, kalau gue nggak bantu ntar dia kasihan bla 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 bla. Tapi pada akhirnya kalau kita dikecewakan juga nggak banget deh kayaknya. Jadi buat teman-teman tuh penting banget buat kita memahami bahwa skup pekerjaan kita seperti apa, bahwa akan dihandle secara profesional juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak deh ya ngalamin ini ya, tapi buat jadi pengalaman hidup ini oke banget sih. Betul. Karena kedepannya mungkin kamu juga jauh lebih aware lagi tentang job description, tentang skup pekerjaan, juga tentang profesionalitas di dalam pekerjaan ya nggak sih. Jadi banyak sih sebenarnya hal positif yang bisa diambil gitu ya kalau udah damai. Pengalaman tuh mahal coy. Iya mahal ya. Mahal banget. Berapa coy. harga bagasi? Jadi yang harus diingat itu pokoknya manusia itu nggak stagnan, mereka itu dinamis gitu. Mereka itu berubah-berubah. Mungkin niat awal dia tuh nggak ada pernah untuk nyakitin aku, merugikan aku, bikin aku bangkar atau ya mengorbankan keringat aku dan segala macam. Mungkin di awal nggak ada, cuman kan manusia itu karena dinamis dia pasti mengutamakan dirinya sendiri dulu gitu. Kayak misalnya gue lapar, gue belum makan, ya gue makan dulu sebelum gue ngasih lu. Kalau udah kenyang nih gue kasih ini. Aduh gue lapar tapi gue mentingin lu dulu deh yang makan. Ya nggak mungkin. Oh enggak. Gak mungkin, gue nggak mungkin mau mati buat lu enggak kan? Oh gitu iya. istilahnya. Lagi mau kawin Bo.
kurang kok, kan dia mau kawin Bo, mungkin belum dilunasin gitu. Ya Jadi gosip. Jadi gosip. Kok jadi gosip ya? Sorry biar agak happy aja. Ya gitu. dan mudah-mudahan nih ya buat Alia nih ya, kalau memang dari sana memang belum ada penyelesaian ya, mudah-mudahan rezekinya diganti deh ya. Kali Amin. Allah bakal bukain beberapa pintu rezeki yang lain buat Alia gitu. Amin, Jadi ya Allah. akan diganti banyak banget. Rain Gitu ya, on amin, me. amin. Rain. Oke, jadi seru banget sih sejujurnya ini kalau misalnya kita nggak dipotong durasi nih. Ini kebetulan mas-mas yang di sebelah sana tuh udah dadah mulu. Woi, 5 menit tuh ya 5 menit. Ya udah gini deh. Jadi Al ya, ini untuk di ujung podcast kita. Jadi ini sebenarnya kebiasaan aku sih ya. Jadi di akhir itu pasti aku pengen kamu ngasih pesan. Tapi buat siapa kira-kira pesannya? Coba. Buat siapa ya? Oke, coba Alia boleh kasih deh ke aku 3 hal yang paling penting di hidup kamu atau most inspiring person deh. 3. Most inspiring person ya ibu aku lah pasti. Oke, ibu. Terus siapa lagi ya? Ayah mungkin? Enggak. Oh enggak, oke, ibu. Ibu, terus ya sebenarnya kalau inspired tuh pasti oleh ibu aku sih banyak lebihnya. Kalau dari ayahku mungkin ada, cuman enggak sebesar gitu ya. Dari ibu, cara berpikir aku pokoknya semua aku banyaknya ya? kalau sharing ke ibu gitu kan. Sebenarnya pesan aku buat orang-orang itu apa? Belum Mbak. Belum. Ih. belum. Kan ibu nih satu nih, terus siapa lagi? Gak tahu. Kalau ada dua nggak apa-apa. Gak ada. Oke, berarti ibu aja nih ya nih. Ibu aja. Nih ya, kamu bayangin di depan sini nih, di situ ada ibu. Oke, bayangin dulu. Gak nih. bisa. Mau nangis ya, melo ya. Enggak gila, sorry. Anak melo ya, oh enggak. Yaudah di sini ada ibu, ya. Di sebelahnya tuh ada kamu, tapi di masa depan. Ada Alia yang di masa depan. Nah, kasih ke mereka berdua satu pesan. Buat ke ibu satu, buat ke kamu yang di masa depan nanti satu. Apa kira-kira yang pengen banget kamu bilang ke mereka berdua? Boleh kamu kasih sekarang. Iya sih. Ibu, aduh sedih banget sih kalau ngomongin ibu. Soalnya gue ke Malang Bangkar tuh pakai duit ibu cuy. Jadi pakai biola kecil SpongeBob dulu. Ngeng. Enggak ya? Apa ya? Kalau buat ibu, ya apalagi sih selain terima kasih sebenarnya udah walaupun bukan secara gamblang, secara materi dengan besar-besaran, ibu udah bisa bikin aku berdiri di kaki aku sendiri sampai hari ini. Udah apa ya? Udah selalu, walaupun dengan keluhan, ibu selalu berusaha membantu aku menyelesaikan masalah-masalah aku gitu. Terima kasih aja gitu sebenarnya. Peluk lu dong ibunya. Najis banget. Sorry. Oke, nah buat Alia di masa depan kira-kira apa sih yang bener-bener pengen kamu kayak hey kamu di masa depan, hey aku di masa depan, kamu harus bla 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 misalnya gitu. Satu pesan aja kira-kira. Hey aku di masa depan kamu harus udah jadi orang yang bisa memberi tanpa berpikir ya. Itu aja nih. Itu aja. Aduh. Memberi tanpa berpikir tuh beyond everything, secara materi, secara emosi menurut aku. Karena aku ingin sekali membahagiakan banyak orang dan membahagiakan diri aku sendiri sih sebenarnya. Berat banget ya. Aduh, teman-teman terima kasih banyak nih. Aduh udah dengerin, dalam banget. Terima kasih banyak Alia. Terima kasih Yudi. Inspiring banget ya cerita-ceritanya. Berat banget, gila berat banget, menguras emosi kayak yang nonton nih pas kayak wah anjir ini siapa sih orangnya, gue santet nih. Enggak ya cari ya orangnya di sini nanti. Waduh enggak gitu lah. Nah nih buat teman-teman ya, makasih banyak banget yang udah dengerin Alia makasih banget udah main ke Glass. Makasih. Kapok nggak kira-kira? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, soalnya kantornya chill banget ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Nanti di sini bakal ada coffee shop juga, nanti kalian main-main ke sini ya. Jadi boleh diceritain gimana coba? Pokoknya nanti di sini bintang tamu loh yang promoin ya, bukan gua ya. Ini daerah Sariwangi, kalian harus cari pokoknya nanti ada Villar Coffee. Nah, oke, dicek aja. Betul. Baristanya ganteng-ganteng, dijamin nanti aku juga kesini. Oke. Iya, emang temannya baristanya juga ganteng-ganteng. Iya, jadi Glass ini sedikit cerita kali ya, Jadi Glass ini sebenarnya studio kita nih ya, kantor kita tuh ada di dalam coffee shop. Nah, coffee shop itu launchingnya pertengahan bulan atau ke akhir bulan ini, Februari ya. Jadi nanti bakal asik banget pada saat kalian kesini. Kalian tuh bisa, bahkan kalian bisa loh kayak misalnya
kita mau bikin podcast boleh nggak sih? Boleh. Iya. Tapi kalian harus dengan perjanjian dulu sama kitanya, misal kayak mau dong tanggal sekian bikin podcast bareng-bareng segala macamnya. Bisa aja. Jika kalian bisa banget nih, bahkan kalian ya mau ngopi di ruangan ini pun bisa, tapi ada ketentuannya. Gitu, dan ownernya yang tahu. Jadi nanti kalian bisa cek aja di Instagramnya @fillercoffee. Kalian bisa cari tahu di sana untuk detail-detailnya, untuk kapan launchingnya, menunya affordable banget, murah, enak, pokoknya top banget. Oke. Promosinya udah dong ya. Iya dong. Oke banget yang ya. Yang punyanya juga jomblo, jangan lupa kesini sering-sering. Nah, buat kalian-kalian nih cantik Bandung, cantik Jakarta, cantik Surabaya, cantik Bali, boleh. Kalian semua mau kesini boleh. Kalian bakal dapat foto bareng sama owner ya. Ada namanya Kobin, oke? Alia makasih banyak udah main ke Glass. Makasih banget juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya share ke teman-teman kalian juga. Kalau kalian suka mau part 2 sama Alia juga boleh sih. Turn on the notification, oke? Boleh banget nih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dadah. Dadah.